fearless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deana Dwi Arti dengan NIM 2010207013 dari kelas Pendidikan Biologi 1. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran pada materi struktur jaringan tumbuhan pada mata kuliah praktik pembelajaran mikro. Baik, langsung saja kita simak videonya. Pada tumbuhan ada dua kelompok utama jaringan, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem berisi sekumpulan sel-sel yang terus-menerus aktif membelah. Sel-sel hasil pembelahan kemudian menjadi bagian dari jaringan dan organ tertentu dan tidak memiliki sifat meristematik lagi karena sudah terspesialisasi. Jaringan inilah yang dinamakan jaringan permanen. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem dapat diartikan sebagai sekumpulan sel dengan bentuk dan fungsi yang sama serta memiliki sifat meristematik. Berdasarkan asal pembentukannya, jaringan meristem dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Selanjutnya yaitu jaringan epidermis. Jaringan epidermis selalu terletak paling luar pada setiap organ tumbuhan. Jelas artinya bahwa fungsi lapisan epidermis adalah melindungi bagian dalam organ bersangkutan dari keadaan seperti hilangnya air karena penguapan, kerusakan mekanik, perubahan suhu, dan hilangnya zat-zat makanan. Jaringan epidermis memiliki beberapa ciri, antara lain terdiri dari sel-sel hidup, berbentuk persegi panjang, sel-selnya rapat tanpa ruang antar sel, tidak memiliki klorofil, dan mampu membentuk modifikasi jaringan epidermis. Selanjutnya yaitu jaringan parenkim. Disebut jaringan dasar karena jaringan ini ditemukan hampir di setiap bagian tumbuhan, baik pada akar, batang, daun, daging buah, atau endosperm. Oleh karena jaringan dasar ini dapat ditemukan di setiap tumbuhan, maka fungsi jaringan ini berbeda-beda untuk setiap tumbuhan yang berbeda. Misalnya pada tumbuhan kaktus, jaringan dasar akan berfungsi untuk menyimpan air. Selanjutnya yaitu jaringan penyokong. Jaringan penyokong dikenal juga dengan nama jaringan mekanik, jaringan penunjang, atau jaringan penguat. Jaringan penyokong berfungsi untuk menguatkan atau menegakkan batang dan daun, melindungi biji atau embrio, serta melindungi berkas pengangkut atau vaskuler. Ada dua jenis jaringan penyokong, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Yang pertama yaitu jaringan kolenkim. Sifat utama dari jaringan kolenkim adalah sel-sel penyusunnya hidup dan dinding selnya banyak mengandung selulosa. Sifatnya mirip jaringan parenkim dan dapat dianggap sebagai jaringan parenkim khusus yang menunjang organ muda pada tumbuhan. Kolenkim dapat langsung di bawah atau dekat permukaan batang muda dan tangkai daun muda, namun jarang ditemukan pada akar. Selanjutnya yaitu jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penunjang pada organ tumbuhan yang telah dewasa. Dengan demikian, sel-sel dewasa jaringan sklerenkim telah mati dan memiliki dinding sel yang tebal, biasanya berlignin atau mempunyai zat kayu. Selanjutnya yaitu jaringan pengangkut. Nama lain jaringan pengangkut adalah berkas vaskuler. Sebagaimana namanya yaitu vaskular atau pembuluh, jaringan ini berwujud saluran atau pipa. Jaringan pengangkut ini berfungsi mengangkut air dan unsur hara serta mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari satu bagian ke bagian lain tumbuhan. Selanjutnya yaitu jaringan gabus. Jaringan gabus dibentuk oleh kambium gabus yang bernama filogen.
Jaringan gabus tersebut membentuk jaringan ke arah dalam yang tersusun dari sel-sel hidup yang dinamakan veloderm. Jaringan gabus sering berfungsi menggantikan epidermis ketika lapisan epidermis tersebut rusak karena usia atau faktor lain, sehingga jaringan lain yang di bawahnya terlindung dari kehilangan banyak air dan gangguan mekanik. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you. See you next video.